bukan klarifikasi kata beliau, tetapi karena beliau diminta oleh para jamaahnya untuk menerangkan tentang meneliti bahwa syair dalam bahasa Arab itu ternyata berbeda dengan syair bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman. Semoga kita semua diberikan kesehatan yang baik ya sampai saat ini, dan diberikan rezeki yang halal dan berlimpah, amin, di hari Senin pagi ini. Seperti yang udah kita ketahui ya, kemarin atau 2 hari atau 3 hari yang lalu, akhirnya Ustadz Adi Hidayat sudah memberikan penjelasan ya, statement, bukan klarifikasi kata beliau, tetapi karena beliau diminta oleh para jamaahnya untuk menerangkan tentang serangan ya terhadap penjelasan beliau yang di masa lalu itu yang soal musik gitu ya. Nah, jadi saya kasih intinya Ustadz Adi Hidayat ini, dia itu kalau bicara itu nggak sembarangan pastinya ya, sudah diteliti dulu, sudah diriset dulu, lalu dengan ilmu. Nah, seandainya Ustadz Adi Hidayat itu salah ya, beliau itu orangnya fair, beliau itu mengakui kalau misalnya salah, beliau akui ya memang saya salah gitu, lalu diluruskan yang benarnya bagaimana, diklarifikasi yang benarnya bagaimana. Nah, kalau soal yang musik ini, Ustadz Adi Hidayat tidak mengkoreksi ucapannya dia ya soal asyuara itu ya, sama dengan musik itu syair sama dengan musik itu, beliau tetap berkomit, tetap berpandangan atau tetap sudah meneliti bahwa syair dalam bahasa Arab itu ternyata berbeda dengan syair bahasa Indonesia. Makanya kenapa beliau bilang syair itu sama dengan musik ya, karena ada bagian di dalamnya itu musik gitu. Karena memang syair dalam bahasa Arab, coba ditonton videonya yang ini ya, komplitnya, biar nggak salah paham, biar nggak kita mesti tabayun. Memang kita nggak boleh, apalagi kita sebagai orang biasa gitu, menyerang, terpancing dengan ustadz yang lain gitu ya, yang suka menyerang beliau, yang mungkin mau berusaha menasihati beliau tapi caranya salah gitu, padahal belum tentu benar gitu. Kita sok menasihati orang padahal belum tentu benar kitanya gitu, kecuali memang kita menasihati orang lain yang memang sudah jelas gitu ya, sudah jelas kesalahannya beliau. Nah, kalau ini kan dia ibaratnya apa ya, ustadz lain ini sedang mengkoreksi Ustadz Adi Hidayat, tapi tabayun dulu nggak ke Ustadz Adi Hidayat? Harusnya tabayun dulu, diskusi dulu gitu, sebelum menyebar luas seperti sekarang ini, jadinya ribut masalah musik ini. Tapi nggak apa-apa juga sih, jadinya hikmahnya adalah orang-orang jadi aware lagi gitu tentang musik, tentang hukum musik dalam Islam ya. Ini buat muslimin ya. Jadi sebelumnya ini disclaimer, ini untuk saudara-saudara seiman muslimah ya, Islam, yang menganut agama Islam. Kalau di luar itu kan kita tentu tidak ada paksaan gitu. Nah itu, jadi perbedaannya adalah kalau Ustadz Adi Hidayat seperti Buya Yahya itu dia tidak mengharamkan mutlak musik, ada dalilnya tentu saja, nggak hanya asal, nggak hanya berdasarkan feeling. Karena ketika zaman dulu kan Rasul membiarkan perayaan pernikahan dengan musik ya, dengan rebana, daf atau dan segala macamnya ya, dan untuk peperangan juga ditabuh genderang peperangan untuk membangkitkan semangat untuk perang waktu zaman dulu, tapi tidak melarangnya. Nah, lalu Ustadz Adi Hidayat di video itu juga menerangkan gitu, Ustadz Adi Hidayat tuh mengerti tahu tentang hadis yang akan ada segolongan dari umatku yang menghalalkan zina, sutra, khamr ya, dan alat-alat musik. Itu juga tahu gitu, bukan berarti Ustadz Adi Hidayat nggak tahu.
tapi di situ dibahas secara detail gitu, dan makna dan di sini tuh apa, lalu apakah itu satu kesatuan atau terpisah gitu, begitu loh. Jadi kayak hukum makan babi juga diterangkan situ. Kalau makan babi ada kecuali, nah tapi itu dalam keadaan terdesak, tidak ada makanan lain lagi, tidak boleh menikmati, boleh dimakan babinya apabila tidak ada makanan lain, dan itu bisa mengancam jiwanya kalau nggak makan, maka boleh dimakan tapi hanya untuk keselamatan saja. Setelah itu dia harus mencari yang lain, tapi kan sekarang nggak mungkin kan, kayak babi haram, makan babi haram karena udah banyak makanan di Indonesia terutama ya khususnya. Nah itu loh, jadi ribut masalah musik ini sebetulnya nggak perlu diributkan, karena ulama juga terbagi dua. Jadi ada yang mengharamkan mutlak, salah satu lagi ada yang mengharamkan tidak mutlak gitu. Dan kita harus mengerti kenapa ada ulama yang berpendapat haram mutlak, kenapa ada ulama yang tidak haram mutlak. Itu kita harus ngerti dua-duanya, kenapa ada kondisi itu. Karena perbedaan ini sunatullah kan, sunatullah sifatnya juga khilafiyah, bukan yang perbedaan kayak ngomong ulama satu nyebut maghrib 3 rakaat, ulama yang satu nyebut maghrib 4 rakaat, kan nggak gitu. Maghrib 3 rakaat itu udah ilmu pasti gitu. Jadi bukan khilafiyah. Nah kalau yang ini, yang sifat-sifatnya khilafiyah ini, yang harusnya nggak boleh diributkan, tapi diskusi dengan ilmu, dan jangan menyalahkan yang berbeda pendapat, apalagi sampai mencela yang berbeda persepsi keyakinan itu. Jadi kuncinya itu yang disalahin sama ulama-ulama salafi atau wahabi ya, orang kena taunya pasti ngatain wahabi lah gitu. Dia itu nyebut syair itu menyamakan syair dengan musik, itu yang dari kunci masalahnya ya kan, syair dengan musik. Padahal Ustaz Adi Dayat tuh menjelaskan lagi bahwa syair dalam bahasa Arab itu beda dengan syair dalam bahasa Indonesia yang kita pahami sekarang ini. Kalau syair dalam bahasa Indonesia kan jelas beda itu dengan musik ya, nggak hanya kalau syair dalam bahasa Indonesia yang diartikan dalam bahasa Indonesia, syair ya hanya berupa kayak apa sih namanya, pantun puisi ya, kayak W.S. Rendra kan dia penyair tuh, beda, dia nggak bisa disebut pemusik W.S. Rendra ya kan. Nah itu beda, memang beda, dan Ustadz Hadidayat tahu akan hal itu, tahu dia menyebutkan bahwa memang beda syair sama musik gitu kalau dalam pengertian bahasa Indonesia, tapi yang dia terangkan di sini itu dalam bahasa Arab. Dia jelasin tuh urutan-urutannya, sejarahnya. Coba deh tonton yang tadi video yang YouTube yang di official Adi Hidayat tuh. Kita harus tabayun dulu, nggak boleh langsung ini langsung ngejudge orang, merasa paling pinter, paling benar, kecuali kecuali ilmu 1 tambah 1 sama dengan 2 ya, seperti yang tadi bilang, baru kita merasa pinter, merasa paling benar, boleh deh kayak ilmu pasti 2 tambah 2 sama dengan 4 misalnya gitu. Oh ini kan enggak gitu, bukan ilmu yang yang perbedaannya khilafiyah gitu, sama seperti kunut nggak kunut itu nggak perlu diributkan, dua-duanya benar, mau kunut mau nggak kunut ada dalilnya, ada hujahnya. Lu mau kunut mau nggak kunut sama aja gitu, berpahala. Yang nggak benar tuh yang nggak sholat, yang meninggalkan sholat secara sengaja 5 waktu wajib ditinggalin, nah itu baru semua sepakat dosa gitu loh ceritanya. Jadi ceritanya begitu. Gila bener-bener deh penyerangan terhadap Ustadz Adi Hidayat nih gencar banget gitu, masih nggak berhenti gue lihat. Setiap hari ada aja tuh yang di medsos tuh, di FB lah, di mana lah, banyak kan sih di Facebook ya. Karena saya juga punya banyak teman-teman yang menganut salaf. Banyak salaf itu kan artinya orang yang mengambil jalan Rasul dan sahabat, sebetulnya salaf itu. Makanya kenapa ada kelompok salafi gitu. Nggak salah, saya juga dulu juga suka ngedengerin Radio Roja gitu.
Ustadz Firanda saya dengerin, Ustadz Khalid Basalamah saya dengerin, Riza Basalamah dengerin, Ustadz Abdul Somad didengerin juga, Ustadz Adi Hidayat juga didengerin juga gitu. Jadi ulama-ulama ini tuh sama-sama bagus gitu, bisa diambil, banyak yang bisa diambil kebaikannya gitu. Walaupun salah ya dikoreksi aja, tapi juga jangan merasa paling benar. Kira kan gitu kan, yang masalah ini Ustadz Adi Hidayat nantangin kalau mau diskusi terbuka, hayu katanya. Tapi mereka maunya tertutup, gimana sih? Ayo udah terbuka biar semua orang tahu kalau mau ngadu ilmu, mau apa diskusi ilmu, tapi jangan debat sih ya. Dan dalam Islam itu kan perdebatan itu harus baiknya dihindarin. Tapi kalau diskusi boleh, tapi jangan debat. Jangan apa perdebatan debat kusir apalagi nggak membawa manfaat. Bedanya debat sama diskusi kan udah tahu kan, kalau debat kan mempertahankan pendapatnya masing-masing. Kalau diskusi mencari kebenaran gitu. Jadi kenapa yang musik itu diharamkan? Kalau saya tahu sih paham, karena saya juga pernah waktu remaja dulu terbawa sama alunan musik, cerita apa musik yang romantis lah atau yang sedih-sedih, jadinya terbawa suasana hati jadi sedih gitu. Jadi apalah muruk, pengen punya pacar kayak gitu-gitu. Nah itu haram tuh ya sebetulnya, karena dulu kan dakwahnya belum segencar sekarang ya. Dakwah salaf juga bagus, dakwah sunnah tuh juga bagus. Siapa bilang nggak bagus? Sekarang berkembang malah. Zaman sekarang ini malah bagus. Ya tapi menyadari kenapa musik diharamkan tuh saat tahu gitu, mengerti gitu, karena memang bisa membawa orang kepada kelalaian gitu, yang membawa orang kepada kelalaian, hanyut, sedih, bahkan ada yang sampai bunuh diri gara-gara musik. Ya kan, coba aja yang bunuh diri dari pemusik yang bunuh diri kan beberapa kasus kan, kayak siapa tuh yang nyanyi I had offer but in the end it doesn't even matter, itu bunuh diri. Terus John Lennon katanya juga bunuh diri ya, katanya Ustadz Felix Xiao kalau nggak salah. Apalagi gitulah, banyak pokoknya orang yang juga bunuh diri gara-gara musik juga ada banyak, beberapa kasus. Bisa jauh-jauh deh, saya juga punya kerabat yang bunuh diri padahal masih muda, masih belasan umurnya, tapi dia suka main drum, main band gitu. Nah, iya kan, jadi memang benar itu kalau haram, karena mengarah ke itu udah haram. Nah tapi dari Ustadz Adi Hidayat memandang dari sisi yang lebih bijak. Kenapa? Karena ada pemuslim yang suka menjadi musisi gitu, kayak seperti kayak yang lagu-lagu yang rohani lah, yang mengingatkan, kayak Isya Syaban ya kan, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, dibuat gitu jadi orang tahu, oh ada ini ya kalau naik haji ya. Terus apalagi lah gitu, ingat mati lah, kayak Ungu kan dulu waktu itu pernah bikin ya yang soal andai ku tahu kapan tiba ajalku ku akan dan seterusnya gitu. Ya aku juga tahu lah gitu lagu-lagu begitu. Cuman mengingatkan kita kepada Allah itu beberapa ulama membolehkan gitu, membuat kita ingat kepada Allah, membuat kita rajin beribadah, itu boleh asal nggak berlebihan ya. Tetap aja panduan terbaik itu adalah Quran dan Sunnah. Itu tetap mengaji itu lebih bagus ya, nggak mengaji itu lebih berpahala. Ustadz Adi Hidayat pun juga gitu, sama. Mereka bahkan bilang, Ustadz Puah itu bilang di videonya itu kan dijelasin bahwa kami itu lebih ya juga menyarankan ya ke Quran, musik dihindarin gitu, karena nggak akan bisa bersatu kan antara musik dengan Quran gitu loh. Jadi ya lebih bijak aja gitu loh, karena nggak haram mutlak sih ya, musik itu nggak haram mutlak.
kecuali yang syair-syairnya juga membawa kepada kesyirikan atau dosa, nah itu jelas haram. Itunya musik-musik apa, lirik-lirik musiknya itu kan banyak tuh lirik musik yang kayak cinta satu malam itu kan dosa, apa namanya, zina, jadinya zina, dan itu haram. Nah, itu maka diharamkan musik kayak gitu. Arahnya tuh kita harus ngerti kenapa ada mengarah ke sini ke haram, ada nggak halal gitu. Harus paham sih, emang harus pinter-pinter kita juga. Jadi apalagi kita jangan berani nge-share yang mencela-cela ulama lain gitu, mencela ustadz lain, apalagi kita terpancing gitu, ada ustadz yang ini mencela ini terus kita panas-panasin, kita share. Ngapain coba? Tabayun dulu gitu, harusnya tabayun tuh kalau Ustadz Adi Hidayat tuh. Kalau dipertanggungjawabkan kelak nanti kan di akhirat juga. Dia berani loh, Ustadz Adi Hidayat tuh berani dia mempertanggungjawabkan itu. Ya, dia berani diskusi terbuka juga. Karena beliau juga diundang loh sama di Mesir, juga diundang sebagai diskusi ahli-ahli Quran tuh diundang Ustadz Adi Hidayat. Coba kalau sanadnya ngaco, mana mungkin Mesir asa mau ngundang yang manhajnya sesat gitu katanya sih. Ini video itu coba aja disimak lagi deh tuh. Coba tonton gua. Saya berharap sih yang teman-teman salaf, teman-teman salafi lah ya. Saya paham kenapa musik diharamkan menurut ulama salaf, tapi coba juga tonton gitu videonya sampai habis itu, jangan nerima yang potongan-potongan. Dan kita mesti terbuka pikiran kita terhadap pikirannya Ustadz Adi Hidayat gitu. Jadi biar kita lebih bijak lagi dalam hidup dan nggak asal nyela, asal berpandangan bahwa kita yang paling benar sendiri, orang lain salah tuh nggak asal begitu gitu loh. Oke, ya kan, panjang emang tuh tentang musik tuh. Saya juga tahu, saya punya ayah kalau dia main keyboard itu sampai lupa waktu, dari pagi sampai azan zuhur masih main keyboard. Nah itu tuh haram juga tuh sebenarnya. Cuman nggak mungkin kan saya bilang ke ayah saya sendiri, "Pak, musik haram." Wah, nggak bisa diterima dia pasti berantem. Kalau sama orang tua kita hindari perdebatan gitu, hindari perdebatan karena bisa menyakiti ujung-ujungnya. Kalau menyakiti orang tua kan nggak bagus juga gitu. Kita harus pelan-pelan, kalau mau ngasih tahu ya pelan-pelan aja itu, cara halus gitu, cara halus. Jadi emang benar bisa melalaikan. Dan untuk yang berpandangan tidak haram mutlak juga benar juga gitu, haram mutlak. Oke ya, semoga video singkat ini, sharing-sharing pagi ini bermanfaat buat kita semua. Dan jangan malas untuk menuntut ilmu, terus belajar, karena kita bukanlah seorang yang sempurna. Jangan merasa paling pintar, jangan merasa paling tahu. Nah itu aja, banyak lagi persoalan lainnya, cuman udah cukup lah, segini aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.